Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, juri Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Award tahun 2025. Perkenalkan, saya Yusifa Aurelia Amira, siswi SMA Negeri 4 Sidoarjo, sebagai salah satu peserta Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2025. Saya selaku pembicara satu sebagai pro akan memaparkan mengapa saya mendukung mosi yang berbunyi Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Pertama-tama, mari kita samakan pemahaman. Pendidikan klasik adalah model pendidikan yang berfokus pada pembelajaran terstruktur, dipimpin oleh guru dengan kurikulum yang jelas dan disiplin ilmu yang tertata. Misalnya lewat matematika, bahasa, IPA, IPS, dan sebagainya, yang diajarkan lewat buku dan penjelasan langsung. Pendidikan progresif diantara lain menekankan siswa sebagai pusat pembelajaran, dengan metode berbasis proyek, diskusi, dan eksplorasi yang tematis. Lalu, model manakah yang lebih mampu untuk membentuk dasar pengetahuan dan disiplin yang kuat pada siswa usia sekolah menengah, yakni 14 tahun hingga 18 tahun. Pendidikan klasik sendiri membangun dasar akademik yang kuat, apalagi sekolah menengah adalah fondasi menuju jenjang berikutnya. Pada usia remaja, siswa masih perlu dibekali dasar yang kokoh dalam membaca, berhitung, sains, dan logika. Model klasik memberikan fondasi pembelajaran sistematis, sehingga siswa memiliki kompetisi akademik yang jelas. Buktinya, Negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura masih mengandalkan pendekatan klasik dengan penekanan tinggi pada disiplin, hafalan, dan ujian terstruktur. Hasilnya, mereka berhasil mencetak siswa dengan skor tinggi dalam tes internasional PISA, Program for International Student Assessment. Ini menunjukkan bahwa model klasik efektif dalam menanamkan pengetahuan dasar yang kuat. Pendidikan klasik juga melatih disiplin dan daya tahan belajar. Model progresif seringkali terlalu fleksibel menyebabkan siswa bingung bahkan malas belajar karena tidak ada struktur yang ketat. Sedangkan model klasik menekankan disiplin, memiliki jam belajar yang jelas, tugas yang terukur, dan standar nilai yang konsisten. Di Indonesia sendiri, sistem pendidikan masih banyak memakai model klasik, terutama di sekolah negeri. Walaupun terdapat banyak kritik, faktanya model ini terbukti mampu menyiapkan siswa menghadapi ujian nasional, seleksi perguruan tinggi, hingga tes CPNS. Ini artinya, disiplin dan daya tahan belajar yang ditanamkan lewat model klasik masih sangat relevan. Pendidikan klasik juga lebih adil bagi siswa. Tidak semua siswa memiliki latar belakang keluarga yang mendukung untuk pembelajaran progresif. Pendidikan progresif sering menuntut akses internet, sumber bacaan tambahan, maupun fasilitas tertentu. Hal ini membuat kesenjangan antara siswa dari keluarga kaya dan miskin semakin besar. Dengan model klasik, semua siswa belajar dari sumber yang sama, dipandu oleh guru yang sama, dengan kurikulum yang sama, sehingga pendidikan menjadi merata. Karena nyatanya, di banyak daerah terpencil di Indonesia, akses teknologi masih sangat terbatas. Jika kita memaksakan pendidikan progresif, siswa-siswa tersebut akan semakin tertinggal. Maka, pendidikan klasik jauh lebih realistis ditetapkan untuk lapisan masyarakat. Maka saya sebagai pro menegaskan bahwa sekolah menengah baiknya lebih memilih model pendidikan klasik dibandingkan progresif. Karena pendidikan bukan hanya tentang kebebasan bereksplorasi, tapi juga tentang membangun dasar ilmu, karakter, dan disiplin yang akan dibutuhkan sepanjang hidup. Sekian, selaku pembicara satu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.